Halo semuanya, kita akan melanjutkan pada video kali ini untuk video terakhir mungkin di pengisian KRS kali ini. Kita akan coba untuk beresin dulu dari loginnya. Pertama, kita akan ngecek di bagian controller di sini. Autentikasinya kita akan cek pertama, kita akan ngecek untuk si sessionnya ini. Jika dia punya NIM atau jika NIM-nya ada, berarti dia bisa mengakses untuk bagian mahasiswa ya. Ketika dia NIM-nya nggak ada, berarti dia tidak bisa mengakses bagian mahasiswa. Berarti kita akan masuk ke controller pertama di bagian ini. Kita akan membuat roots-nya tersendiri deh untuk nge-handle bahwa jika dia memiliki session yang namanya NIM, dia baru bisa login ke mahasiswa bagian dashboard yang di sini. Kalau dia tidak bisa ataupun dia tidak ada sessionnya, maka dia tidak boleh masuk ke halaman ini. Oleh karena itu, kita akan coba untuk ngebuat filternya terlebih dahulu untuk menghandle tersebut. Mungkin kita akan contek pada project kita sebelumnya. Untuk filternya ini nanti akan saya cantumkan mungkin di deskripsi video untuk bagian ini, bagian filternya. Kita akan cari filternya. Nah, filternya di sini kita copy aja. Terus kita buat di sini namanya adalah kita contek di sini adalah out filter. Ketik PHP seperti ini, lalu paste. Kita di sini kita akan memberikan suatu session yang mana sessionnya itu dia harus ada login, atau kita akan ngasih sessionnya adalah NIM di sini. Jika NIM-nya tidak ada, berarti dia nggak boleh nih login. Nah, kita akan ngasih dua session. Jika session NIM dan session yang satunya adalah sessionnya, kita cek dulu. Sewaktu kita menentukan di sini, kita nyimpan is login. Jika is loginnya ini true atau ada, berarti dia boleh masuk. Jika tidak ada session name dan tidak ada session is login, maka kita akan kembalikan dia ke halaman sebelumnya atau ke halaman roots-nya. Ini halaman pertamanya. Jika itu dia harus jika belum ada ini, dia akan menerima error, yang mana errornya adalah silakan login terlebih dahulu. Dengan errornya dikirimkan. Terus setelah kita save, kita akan mengecek di bagian konfigurasi di sini, di bagian filter. Lalu di sini kita gunakan use app filter, autentikasi filternya. Terus kita tambahkan di aliasnya di sini out filter itu diambil dari out filter, lalu kelasnya kita ambil semua kelasnya seperti ini. Kalau kita cek juga di pemrograman kita yang sebelumnya, di filter ini sama, kita menentukan out di sini, lalu di sininya juga udah kita deklarasikan. Terus di roots-nya kita akan menambahkan filter yang namanya out seperti ini. Nah, berarti nanti untuk mahasiswa kita akan coba tambahkan di bagian ininya, kita out filter namanya seperti ini. Terus di bagian roots-nya di controller mahasiswa ini yang bagian dashboard,
itu tidak bisa diakses jika dia tidak memiliki filter, yang mana filternya adalah dia bentuknya array seperti ini. Lalu filternya itu dia bernama out filter seperti ini. Kemudian kita akan coba cek terlebih dahulu. Oke. Ternyata error. Baik, kita akan coba untuk bagian ini. Kita akan grouping terlebih dahulu. $roots group. Lalu grupnya itu kita buat kosong di sininya. Kemudian kita setelah ininya kosong, terus ngebuat, kita bisa tambahkan seperti ini. Terus untuk parameter keduanya tambahkan ini, dan parameter ketiganya adalah function $roots seperti ini, lalu buat seperti ini dan save. Nah, lalu bagian ini kita masukkan ke dalam sini, kemudian ininya kita pasangkan seperti ini. Nah, dia harusnya ini sudah bisa menjalankan untuk dashboard ini. Untuk yang di dalamnya harus ada filter autentikasinya. Berarti kalau kita slash mahasiswa dashboard sekarang, atau kalau nggak salah dashboard seperti ini, nah dia nggak boleh, dia harus menampilkan silakan login terlebih dahulu. Berarti untuk autentikasi di sini sudah bisa. Kemudian kita akan menambahkan satu autentikasi lagi. Autentikasinya adalah untuk bagian admin. Seperti ini, kita kopikan aja dari bagian ini, lalu masukkan ke sini seperti ini. Kemudian kita akan mengecek di bagian autentikasi admin itu, kita ngebuat atau kita ngeset untuk sessionnya itu adalah email, berarti, atau kita ngebuat adalah is_admin. Kalau kita akan buat true seperti ini, nah berarti login dan dia admin, baru dia boleh login. Di sininya kita akan tambahkan is_admin seperti ini, lalu dia boleh, dan dia sudah login, baru dia bisa mengakses halaman admin gitu. Kita save, kemudian kita tambahkan di filternya. Kita akan rubah terlebih dahulu. Untuk ini sudah out filter, dan ini kita rubah autentikasi admin filter. Kemudian kita masuk ke halaman filter. Di sini kita tambahkan lagi use add/filter, lalu admin out admin filter. Kemudian kita tambahkan di aliasnya, aliasnya adalah out admin seperti ini. Kita akan menambahkan di sininya diambil dari out admin filter class seperti ini. Kita rapikan. Terus jangan lupa tambahkan di dalam roots-nya yang bagian ini, semua yang diakses oleh admin itu nggak boleh
diakses oleh yang lain. Berarti kita tambahkan filternya, kemudian nama filternya adalah out admin. Oke, A-nya besar, out admin seperti ini. Lalu untuk selanjutnya dia kosongkan seperti ini. Berarti sekarang kalau kita mengakses halaman di admin lalu fakultas misalkan, dia akan dibalikan lagi ke halaman ini. Kita akan perbaiki untuk redirect halamannya itu dia akan ke halaman admin/login seperti ini. Jadi ketika kita mengakses halaman admin lalu fakultas, dia akan redirect ke halaman login admin seperti itu. Terus kita akan perbaiki di sini. Kita akan coba login sebagai mahasiswa. Ini ada namanya, terus kita masukkan dan login. Nah, di tampilan selamat datang ini kita akan kasih nama kita atau nama yang loginnya itu dengan cara silakan masuk ke halaman atau ke controllernya. Kita akan ngeset dia itu ada di controller mahasiswa. Lalu controller mahasiswa ini kita cari yang paling atas di dalam dashboard ini. Nah, yang mana kita akan mengirimkan data user. Data user ini diambil dari $this mahasiswa model, lalu where, yang mana name-nya nanti itu sama dengan session get name. Kita ambil data yang pertamanya seperti ini. Nah, ketika dia udah dikirimkan data yang pertamanya, sekarang di dalam dashboard ini kita bisa untuk menambahkan data, atau kita bisa ditambah seperti ini, php echo lalu $user seperti ini. Namanya kita kasih di sini parameternya, nama atau key untuk array-nya adalah nama mahasiswa. Lalu kita coba refresh. Kata dia name-nya kosong, berarti di dalam autentikasi ini kita akan coba cek dulu di out untuk mahasiswa itu name mahasiswa. Berarti untuk parameter di sini bukan hanya sekedar name, tapi di sininya name underscore mahasiswa. Kita akan coba refresh. Nah, di sini ada nama kita. Kita sudah berhasil menampilkan untuk dashboardnya. Selamat datang nama kita. Lalu di sini kita akan menampilkan datanya kita sendiri. Kita bisa tambahkan di dalam dashboard mahasiswa ini. Kita akan menambahkan suatu card. Lalu kita kasih paddingnya 3. Di dalam card ini kita mau kasih row terlebih dahulu, lalu kita akan kasih di sininya call 6, atau kita masih call LG 6, maybe kita kasih 6. Oke, terus kita kasih nama di sini. Terus di dalamnya ini yang kedua adalah kita akan menampilkan nama mahasiswanya dengan cara $user lalu nama underscore mahasiswa seperti ini. Kita coba refresh. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Untuk ini kita akan ubah jadi 6 di sini. Jadi dia akan berada di sebelah kiri segini namanya ini. Atau kita akan ubah ininya jadi 4 dengan 8. Dia akan seperti ini. Lalu setelah nama kita tampilkan tanggal lahirnya dia. Kita bisa copy untuk bagian ini. Copy aja 1, 2, 3 misalkan. Kita rubah ininya jadi tanggal lahir misalkan.
lalu ininya juga kita rubah jadi tanggal lahir. Kemudian kita lupa kita punya NIM juga, berarti kita tambahkan di bagian ini atasnya, kita tambahkan NIM terlebih dahulu sebelum nama. Di sininya kita ubah jadi NIM, lalu di sininya kita ubah jadi NIM mahasiswa seperti ini. Terus kita coba save. Nah, dia udah masuk NIM seperti ini. Kemudian kita akan rubah si titik 2 ini tidak berada di sini, tapi titik 2 ini akan berada di dalam yang 8-nya seperti ini. Ya, seperti ini, dan kita akan coba seperti ini. Kemudian kita coba cek untuk data mahasiswa tersendiri, ada data apa saja. Kita buka database kita. Di dalam database kita punya untuk tabel mahasiswa adalah NIM, nama, tanggal lahir, lalu ada semester dan jurusan, lalu ada foto. Berarti kita akan tambah jurusan dan semesternya. Di sini tambahkan jurusannya, kita rubah jurusan. Kemudian kita rubah di sininya jurusan, lalu kita rubah di sininya semester seperti ini, dan kita rubah juga ininya jadi semester, lalu kita ininya matikan, lalu ininya tambahkan juga titik seperti ini, lalu kita ini akan hapuskan seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Semesternya adalah semester 2, jurusannya TIF, tanggal lahirnya ini, lalu kita akan kasih kita rubah deh untuk ininya bisa sih ini kita pakai 6. Kemudian kita minimize, kita kasih di sininya call LG, lalu kasih aja kita misalkan ininya 4, lalu kita kasih image di sininya, yang mana source-nya kita akan taruh nantinya file ini ada di dalam aset nanti di sini. Lalu di dalam aset ini kita akan ngebuat satu folder yang namanya image. Lalu di dalam folder image ini kita akan punya folder namanya uploads. Nah, nanti semua foto kita akan taruh di upload di sini. Berarti untuk ininya kita harus arahkan ke bagian sana dengan cara base_url. Kemudian kita tambahkan untuk URL-nya itu ada di dalam slash seperti ini, slash lalu asset slash image lalu slash upload seperti ini, lalu digabungkan dengan $user yang mana diambil dari namanya, nama underscore kita akan ambil dari foto underscore mahasiswa seperti ini. Kita akan pindahkan untuk halaman ininya ke dalam sini, kita akan pindahkan semuanya, kita cut aja, kita masukkan di dalam ini seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Untuk fotonya kalau kita cek sekarang di bagian sini, oke, dia masih kosong, tapi dia udah masuk ke dalam sini. Kita akan coba cari untuk foto defaultnya. Nantinya kita akan masuk di dalam contoh foto defaultnya kita punya di project sebelumnya. Kita akan ambil aja untuk image-nya. Kita akan coba usernya ini, terus kita akan masukkan
tambahkan ke dalam folder kita di dalam public asset image, lalu upload. Di sini kita tambahkan, kita cek kembali untuk default data dari mahasiswa itu, nama itunya adalah default.jpg. Berarti untuk ininya kita rubah jadi default ininya untuk defaultnya biarkan png. Berarti kita akan rubah untuk di sininya, dia akan defaultnya adalah png. Ini juga kita akan rubah defaultnya dari jadi png, jadi png seperti ini. Kita akan coba refresh kembali halaman kita. Nah, ini ada fotonya, cuma ukurannya terlalu lebar, ukurannya tidak sesuai yang kita inginkan. Kita akan menambahkan di sini height, kita tambahkan 150 misalkan. Kita refresh. Nah, dia akan nambah fotonya di sini seukuran 150. Bagaimana kalau di dalam foto ini kita kasih card dengan paddingnya adalah 3, lalu kita tambahkan ini, kita save. Dia akan seperti ini, dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita akan coba buat untuk ininya sejajar dengan ini. Berarti untuk bagian selamat datang kita akan naikkan seperti ini, lalu kita coba refresh kembali. Nah, dia akan sejajar, tapi untuk ukurannya kita akan coba kecilkan jadi 3 misalkan. Kita akan tambahkan jadi 3 ini. Nah, dia akan fotonya seukuran segini, atau enggak kita untuk height-nya kasih dia jadi 200 deh misalkan. Nah, dia akan sesuai seperti ini untuk fotonya nantinya. Ini data dirinya dia. Nanti kita sidebarnya dia tidak boleh ke sidebar ke sini lagi. Jadi kita harus ngebuat satu layout lagi di sini yang namanya adalah mahasiswa underscore layout .php. Kita kopikan dari datanya dari admin dari sini, di copy ke sini. Oke. Terus untuk sidebarnya kita akan rubah, yang mana si sidebar ini kita akan coba rubah pertama dari adminnya itu kita hapuskan. Terus untuk bagian dropdownnya karena kita tidak perlu, kita bisa matikan semuanya atau kita hapus saja untuk data dropdownnya seperti ini. Terus kita save, kita coba refresh. Kita belum merubah untuk di bagian mahasiswa yang di dashboard ini, dia harus extend layoutnya dirubah ke jadi mahasiswa layout seperti ini. Kita akan coba refresh, dia udah muncul dashboardnya sesuai dengan yang kita mau. Nah, kemudian kita akan menambahkan di sini ini edit untuk data dirinya dia nantinya. Baik, kita akan coba untuk tambahkan halaman editnya dia terlebih dahulu. Ini ada edit mahasiswa di sini, tapi dia masih ke dalam controllernya. Kita akan coba tambahkan atau kita kopikan aja halaman ini. Kita copy, kita paste di sini. Yang bagian kopinya kita rubah jadi edit mahasiswa atau edit underscore mahasiswa seperti ini. Nah, untuk edit mahasiswa ini nanti kita akan pakai slash lalu namanya dia lalu edit. Berarti kita akan masuk ke controller mahasiswanya. Kita akan cek dulu di mahasiswa ini udah, kita ke controllernya di sini. Kita minimize dulu untuk bagian ini dan nih.
akan mengkopikan bagian edit mahasiswa ini. Kita akan tambahkan di sini edit mahasiswa by mahasiswa seperti ini. Lalu parameternya adalah NIM mahasiswanya. Terus dari NIM-nya ini nanti kita akan ngambil dari URL-nya. Kemudian si NIM ini akan kita taruh, yang mana kita taruhnya adalah dari session. Oke, berarti kita kan sekarang sudah punya akses untuk controllernya. Kita akan coba dulu seperti ini. Baik, nanti kita akan coba untuk mengakses dari sidebarnya terlebih dahulu. Berarti kita masuk ke dalam mahasiswa layout di sini. Kita akan kopikan untuk dashboardnya. Kita akan copy seperti ini. Nah, kita akan copy untuk ininya. Kita akan ke profile atau ke mahasiswa. Kita akan ke profile deh. Profile. Kita akan punya ke mahasiswa. Lalu si mahasiswanya ini NIM-nya dia berapa? Berarti kita pakai $user, yang mana si usernya kita ambil dari NIM_mahasiswa seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan string seperti ini, edit seperti ini. Nah, yang mana kita akan kasih di sininya titik supaya digabungkan. Berarti nanti ketika kita refresh, untuk ininya kita rubah dulu, edit profile seperti ini. Nah, ketika dia ngeklik edit profile, di sini udah masuk NIM-nya dia. Nah, berarti kita tinggal tambahkan ini udah mengakses edit by mahasiswa ini. Kita akan masukkan ke dalam roots, yang mana rootsnya itu kita punya di sini. Kita rubah ininya jadi mahasiswa, lalu kita tambahkan segmen di sininya, lalu tambahkan edit di belakangnya. Akan akses controller mahasiswa. Nama metodenya adalah edit by mahasiswa. Jangan lupa tambahkan $1 di sini. Nah, sekarang kita akan coba reload kembali halaman ini. Nah, di sini sudah masuk ke halaman edit mahasiswanya. Tapi di sini kita akan menampilkan fotonya dia, foto sebelumnya dia, yang mana nanti si foto ini bisa diedit sama dia. Berarti kita akan rubah untuk ini, nggak boleh mengakses sidebar ini lagi. Berarti kita masuk ke halaman edit mahasiswa, itu dirubah ke dalam mahasiswa layout seperti ini. Lalu untuk ininya kita hapus atasnya, kalau mahasiswa edit aja cukup. Kita coba refresh. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam controller mahasiswa. Ininya dirubah, arahkan ke halaman edit_mahasiswa seperti ini. Lalu refresh kembali. Kata dia variabel usernya nggak ada, jadi kita tambahkan si ini mahasiswa ini. Kita akan tambahkan di bagian user, ambil dari sini. Nah, si user ini kita tambahkan di sini seperti ini. Lalu kita coba refresh kembali. Nah, dia sudah masuk untuk datanya. Dia berdasarkan ID yang ada di sini udah masuk. Passwordnya juga nanti dia akan dimasukkan kalau mau ganti password. Kemudian ketika dia masukkan
itu kita akan tampilkan fotonya di sini. Kita akan coba masukkan datanya di sini di bawah password. Lalu kita ini rubah jadi foto. Kemudian dari foto ini kita akan coba tampilkan image-nya. Yang mana si image ini diambil dari base underscore URL, yang mana diambil dari aset, lalu ke upload, lalu ke image, lalu upload, lalu digabungkan dengan namanya. Nama image-nya adalah user, atau bisa dipakai misalkan dia pakai di halaman edit, boleh kita pakai user. Lalu usernya diambil dari foto underscore mahasiswa. Lalu kita tambahkan untuk tag-nya jadi 200 seperti ini. Nah, dia ada fotonya di sini. Untuk ininya kita akan mengambil untuk inputnya, placeholdernya kita akan matikan. Kemudian untuk name-nya kita akan kasih alt underscore foto, lalu mahasiswa, tipenya adalah teks seperti ini. Dia sudah oke. Kita akan coba tambahkan value-nya biar kita kelihatan. Value-nya kita ambil dari $user, lalu masukkan namanya adalah foto underscore mahasiswa. Dia akan muncul nama fotonya di sini. Lalu si nama foto ini bisa aja kita kasih namanya hidden seperti ini biar hilang. Nah, lalu si foto ini supaya dia jadi blok, kita kasih div aja div kosong, lalu pindahkan ke dalam div-nya seperti ini. Nah, lalu di bawah fotonya kita akan menambahkan inputan. Untuk fotonya nanti kita kasih name-nya adalah foto underscore image seperti ini, atau foto underscore mahasiswa. Lalu dengan kelasnya adalah font control seperti ini. Kita akan coba refresh. Kita kasih margin topnya jadi 2 supaya tidak ada tempel seperti itu. Nah, dia akan ada jeda. Jadi untuk halaman editnya seperti ini. Kemudian si halaman edit ini kita akan arahkan ke halaman mahasiswa, edit, proses seperti itu. Kita akan masuk lagi ke dalam roots-nya di sini. Kita akan membuat roots dengan metodenya post seperti ini. Lalu URL-nya adalah mahasiswa, edit, dan dia proses, yang mana dia akan ngambil dari mahasiswa. Bagiannya adalah edit, proses, edit mahasiswa by mahasiswa seperti ini. Nah, berarti kita nanti di halaman mahasiswanya ini kita akan mengkopikan untuk proses editnya. Untuk proses edit ini kita tambahkan Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita tambahkan di sininya by mahasiswa. Lalu seperti ini. Kemudian ketika dia udah seperti ini, kita jangan lupa tambahkan ketika dia mau mengedit untuk bagian foto, berarti
kita harus ngecek ketika ininya sudah betul, kita cek kembali apakah nanti fotonya ada atau enggak. Kita akan coba buka project kita sebelumnya. Kebetulan kita sudah membuat ininya logic untuk edit fotonya. Nanti kita akan tambahkan di komentar atau deskripsi video untuk ininya. Kalau tidak bisa diikutin dari videonya, kita akan cari controller namanya adalah admin. Lalu si admin ini kita akan cari untuk halaman ini, untuk halaman proses editnya nih. Di dalam ini kita akan ngecek, jadi ketika datanya udah ada, kita akan ngecek apakah ada image di sini. Kita akan copy ininya dulu. Jadi ketika si rules ini sudah terpenuhi, ada semua, kita akan ngecek apakah ada dokumen, apakah ada files di dalam foto underscore mahasiswa, diambil dari name-nya. Kemudian jika dianya tidak ada, seperti ini, kita kopikan. Jika si image ini nggak ada, maka kita akan ambil ID-nya, yang mana diambil dari ini alt. Dari alt ini kita akan masukkan dari alt name-nya. Ketika dia ada, diambil dari ininya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan data untuk bagian ini. Nah, setelah ini dicek fotonya ada atau enggak. Berarti jika fotonya ini enggak ada, kita cek lagi apakah untuk bagian ini password hash kita akan rubah. Ininya pindahkan dulu ke atas, ke bagian ini. Kita akan kopikan ini seperti ini. Kita akan cek apakah jika dolar passwordnya nggak ada, jika password ini nggak ada, berarti diambil di sananya kosong, berarti kan tidak ada inputan. Atau misalkan tidak, jika dolar password itu, jika dolar password tidak sama dengan atau kosong seperti ini, maka dia akan ngecek. Setelah dicek image, ada nggak image-nya. Ketika image-nya ada, jika image-nya nggak ada, kita cek lagi apakah passwordnya ada perubahan. Jika passwordnya nggak ada perubahan, maka kita akan menambahkan datanya ini. Kita copy data yang bagian ini, diisikan seperti ini. Jika tidak ada passwordnya perubahan, berarti passwordnya ini kita nggak perlu set ulang, seperti ini. Jadi yang di set cuma ini aja. Lalu ketika setelah ini kita akan menyimpan datanya ini. Kita copy yang bagian ini, update-nya mahasiswa model. Kita akan taruh ini, terus ambil data ininya, diambil dari sini. Nah, jadi kita akan mengecek pertama, ketika rules-nya ini terpenuhi semua, kita akan ngecek apakah image-nya ini ada. Apakah image-nya ini ada untuk yang terbaru. Ketika dia ada, ketika dia tidak ada, kita akan ngecek lagi apakah ada inputan password, diambil dari password mahasiswa. Jika dia tidak ada, maka kita akan menjalankan, yang akan kita update adalah cuma bagian NIM, nama, tanggal lahir, semester, dan jurusan. Lalu redirect ke halaman ininya, kita pindahkan ke halaman dashboard seperti ini. Terus kita setelah cek fotonya ini ternyata nggak ada, seperti ini, ternyata dicek kembali nih,
fotonya ada gitu, tapi si passwordnya ini ada juga. Nah, dia akan menampilkan ini. Data yang akan disimpan adalah datanya ini. Kita rubah. Nah, seperti ini. Terus kita akan menambahkan ID-nya dari alt mahasiswa ini seperti ini. Udah ditambahkan. Terus untuk jadwal modelnya kita jangan lupa, karena itu contekan dari sebelumnya, kita ganti jadi mahasiswa ininya. Terus di redirect ke halaman dashboard, jangan lupa seperti ini. Terus ketika image-nya ini ada, berarti yang di bawah, ketika image-nya ada, maka kita akan lanjutkan. Ketika image-nya itu ada, maka kita akan melanjutkan nih, di dalam ini kita akan copy untuk rules-nya. Lalu kita kopikan di bagian atas, di bagian sini, rules-nya, rules image. Kemudian dari rules image ini kita akan lanjutkan session ini. Kita cek seperti ini. Jadi setelah data ini dicek, bagian if ini kita minimize dulu. Ketika dia udah betul, image yang ada, berarti kita akan cek apakah rules-nya ini sudah betul. Kalau rules-nya udah betul, kita akan lanjutkan ke bagian ini. Kita copy, kita masukkan di sini seperti ini. Kita akan cari data yang namanya ini diambil dari alt foto underscore mahasiswa namanya. Lalu kita akan alihkan atau kita akan hapus file di dalam aset image upload, lalu nama fotonya akan dihapus. Lalu kita akan menambahkan suatu image yang mana image-nya itu ditambahkan lagi ke sini. Oke, sebelum ini kita akan coba dulu, sebelum di unlink ini kita akan satu conditional lagi supaya data kita tidak terhapus. Jika $alt image itu tidak sama dengan nama default, nama kita itu string adalah default.png. Jika dia tidak sama ataupun jika ininya itu sama dengan, jika all image-nya sama dengan ini, maka si ini nggak boleh dihapus nih. Berarti ketika tidak sama dengan default PNG, maka kita akan menghapus fotonya. Berarti kita tambahkan ininya ke sini gitu. Nah, ketika nanti ketika si foto ini tidak sama dengan default, berarti ketika foto ini tidak sama dengan default, kita akan menghapus foto yang lama. Tapi ketika di fotonya ini sama dengan default, dia tidak akan menghapusnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah nama image-nya di sini diambil dari kita akan ambil dari name mahasiswa seperti ini, karena name itu akan unik, jadi dia tidak akan pernah sama. Terus kita akan menambahkan si image ini diambil, lalu filenya kita ambil dari foto underscore mahasiswa seperti ini. Lalu si foto ini kita akan pindahkan ke dalam aset image upload dengan nama ini, dengan ekstensinya nanti .jpg. Ketika dia udah selesai, dia akan return ini, lalu dia akan menambahkan seperti ini. Tapi untuk passwordnya lagi-lagi kita akan mengecek nih di bagian ini. Ketika ada image, untuk passwordnya seperti ini, kita akan kopikan dulu ininya. Kita akan kopikan. Jika passwordnya nggak ada, itu yang boleh diupload adalah apa gitu kan. Kopikan ininya,
seperti ini. Ketika passwordnya nggak ada, berarti passwordnya ini nggak perlu nih yang di ini. Terus nanti di sini yang perlu kita tambahkan adalah foto underscore mahasiswa, itu diambil dari new name sini. New name diambil dari sini. Dollar new name image, dia akan digabungkan dengan JPG seperti ini. Ketika si passwordnya ini ada nantinya, oke, kita save seperti ini. Ketika si passwordnya ini ada, maka data yang akan dipastekan atau yang akan dikirimkan adalah data komplitnya seperti ini. Nah, ID-nya kita akan ambil, taruh di dalam ini seperti ini. Terus ID ini kita akan pindahkan ke dalam sini, kita akan save. Nah, kita akan coba untuk edit terlebih dahulu. Namanya Ahmad Nurdin 1, kita akan coba edit. Ternyata kata dia foto underscore mahasiswa tidak ada untuk indeksnya. Kita akan cek untuk editnya. Oke, kita akan coba cek logikanya dulu tadi di dalam mahasiswa. Kita akan minimize untuk bagian ini. Tadi ya mahasiswa edit proses, kata dia undefined untuk foto underscore mahasiswa. Oke, ya berarti kenapa undefined, karena kita belum menambahkan. Sepertinya kita harus tambahkan untuk di sininya satu lagi, namanya ntype multipart form data. Jadi harus kita tambahkan dulu ntype-nya ini sebagai multipart form data. Lalu kita coba refresh, dia masih tetap error ternyata. Kita akan coba cek lagi. Kita akan coba cek di pemrograman kita sebelumnya di bagian admin. Kita coba cek untuk jadwal di bagian edit. Ini betul, kita akan coba cek di adminnya. Kata dia tidak ada fotonya. Kita akan coba refresh kembali. Nurdin 1 edit. Ya, dia sudah berhasil untuk editnya. Di sini untuk editnya saja berhasil, tapi fotonya tidak diupdate, berarti dia betul. Kita akan coba balikkan namanya. Terus kita akan coba pilih file baru. Misalkan kita fotonya apa ya? Kita pakai foto ini deh coba. Kita akan coba pakai ini, terus kita edit. Oke, ternyata dia ada kesalahan untuk edit fotonya. Kita akan cek lagi. Oke, untuk rulesnya ternyata kita masih kita coba cek lagi. Sepertinya di rulesnya sini rules image-nya itu harusnya kita rubah jadi foto mahasiswa, kemudian diambil dari
foto underscore mahasiswa seperti ini. Kita akan coba refresh kembali, terus kita akan coba pilih foto yang terbaru. Kita coba tambah fotonya, lalu edit. Sorry, tapi dia harusnya udah bisa datanya ke edit ya. Ternyata kita redirectnya untuk bagian edit ini, di bagian edit kita masih redirect untuk admin. Jadi kita harus rubah dulu. Ketika image-nya itu berhasil, yang paling bawah kita akan redirect ke halaman slash dashboard seperti ini. Save. Kita akan coba edit kembali untuk ini fotonya seperti ini, lalu kita edit. Kita masih ke halaman ini ya, kita akan coba cek lagi. Oke, kita akan coba refresh. Kita akan coba ganti fotonya dengan anak kecil lagi, edit. Oke, ternyata dia masih ke halaman itu. Akan coba refresh lagi, kita akan coba edit. Oke, kita akan ngecek kenapa dia selalu ke halaman itu. Kita akan cek satu-satu. Nah, ini ketika si foto ternyata dia masih ke halaman ini, kita akan rubah ke dashboard. Nah, seperti ini. Kita akan coba edit kembali fotonya, kita akan rubah seperti ini, edit, lalu kita edit. Nah, dia fotonya sudah berhasil kita ubah. Untuk namanya juga sudah berhasil kita ubah, berarti untuk bagian dashboard ini sudah. Kita tinggal tambahkan untuk bagian tambah KRS-nya, atau kita akan nge-select data KRS-nya kita. Kita akan coba tambahkan di bagian sidebar-nya. Pertama kita akan masuk ke halaman di mahasiswa layout-nya seperti ini. Kita akan coba tambahkan untuk LI-nya ini, kita copy, lalu ininya adalah KRS seperti ini. Lalu si KRS ini akan menjalankan halaman mahasiswa, lalu slash KRS seperti ini. Kita akan coba di sini refresh lagi, kita akan ke KRS. Kata dia nggak ada, kita akan coba tambahkan untuk kontrolnya di bagian mahasiswa sini. Kita akan coba tambahkan public. Kita sudah ngebuatnya, kita akan coba kopikan aja supaya bisa lebih cepat. Di controllernya kita akan tambahkan seperti ini, kita copy, lalu kita tambahkan ke sini, save. Kita akan public function KRS, lalu seperti ini. Kita akan ngebuat halaman di dalam folder view. Kita ngebuat foldernya KRS, lalu kita buat namanya index.php. Kemudian
kita akan coba kopikan lagi dari halaman ini bagian indeksnya seperti ini. Untuk ini bagian KRS nanti saya juga mungkin akan tambahkan di komentar ataupun di deskripsi untuk penjelasannya. Kita akan mengambil ke halaman mahasiswa layout seperti ini. Kita akan coba refresh. Kita sebelumnya sudah ngebuat custom model. Kita akan ngebuat juga di sini untuk modelnya. Kita akan buat satu model namanya custom model.php seperti ini. Lalu isinya adalah seperti ini saja. Seperti ini untuk isi custom modelnya. Kita akan looping untuk custom model ini sampai berjumlah 8 semester seperti ini. Kita rubah jadi 8, jadi 3, terus kita rubah jadi 4, kita rubah jadi 5, rubah juga jadi 6, kita rubah jadi 7, kita rubah jadi 8 ini ya. Oke, kita save. Kita coba refresh lagi. Kita belum mendeklarasikan di dalam mahasiswa controller ini. Kita harus menambahkan yang namanya custom model di sini. Seperti ini. Ini juga kita tambahkan. Terus ini juga kita tambahkan jadi custom model. Seperti ini kita rapikan. Terus kita save. Coba kita refresh. Usernya masih nggak ada. Kita harus menambahkan di bagian mahasiswa ini. Kita akan coba minimize terlebih dahulu untuk bagian proses edit ini karena panjang sekali. Kita akan ambil data user seperti ini, copy aja, terus kita masukkan ke dalam sini. Kita copy ulang seperti ini. Kita akan coba refresh kembali seperti ini. Nah, nanti untuk di sini kita akan punya yang namanya dolar. Kita akan buat dulu dolar jurusan siswa, jurusan mahasiswanya yang akan diambil dari dolar dis mahasiswa model where jurusan skor mahasiswa seperti ini itu diambil dari session, atau enggak kita ambil dari session, berarti kita akan ambil kita akan ambil bagaimana ya, berarti nanti di user ini akan ada datanya, berarti kita akan menampilkan untuk di sininya. Kita akan coba keluarkan terlebih dahulu user ini. Coba rubah jadi data user seperti ini. Kita kasih dolar. Oke, kemudian seperti ini. Kita akan coba untuk tester dulu dolar data usernya isinya apa. Kita ininya rubah jadi sama dengan, akan coba refresh. Di sini datanya ada, kita akan ambil jurusannya aja sini. Berarti kita data user ini akan punya namanya adalah jurusan underscore mahasiswa seperti ini.
Lalu kita coba refresh, kurang N, kita refresh lagi. Dia punya data namanya TIF, berarti udah betul. Kita akan masukkan si ini, jurusan user. Kita akan punya dolar jurusan user, diambil dari dolar data user. Mahasiswa di sininya adalah jurusan mahasiswa. Lalu si semester ini kita akan punya dua parameter. Parameter selanjutnya adalah jurusan user seperti ini. Kita juga akan masukkan jurusan user di sini. Kita looping sampai 8. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Kemudian kita perbaiki di custom modelnya. Untuk where-nya kita akan ganti where-nya, atau kita akan tambahkan untuk ininya. Di sini kita tambahkan satu lagi adalah dolar jurusan seperti ini. Lalu kita akan tambahkan namanya di sini dolar rules, yang mana rulesnya itu isinya array. Lalu arraynya itu kita akan kasih kode underscore semester, itu diambil dari dolar kode semester. Terus yang selanjutnya adalah jurusan. Kalau ini mata kuliah, berarti mata kuliahnya tuh yang diambil adalah jurusan, dan berdasarkan jurusannya. Yang pertama adalah semesternya, lalu berdasarkan jurusannya seperti ini. Jurusan underscore kode jurusan itu diambil dari dolar jurusan seperti ini. Terus kita kasih ini. Nah, kemudian kita akan ngecek untuk where-nya itu bukan lagi pakai seperti ini, tapi pakai dolar rules di sininya. Nah, udah jadi. Kita akan coba tes untuk aplikasinya. Pertama, kita akan mematikan terlebih dahulu untuk tadi kita pengetesannya. Dan kita matikan, kita refresh, dia akan jalan. Kita akan login lagi sebagai adminnya. Kita akan coba pakai browser yang lain. Kita masuk ke localhost 8080 seperti ini. Kita masuk sebagai admin seperti ini. Kita akan masuk sebagai admin, admin.ac.id, passwordnya 12345. Dia akan masuk ke dalam dashboard. Di sini kita akan masukkan data jurusannya. Kita coba list jurusannya. Kita akan tambahkan jurusannya, misalkan oke, kita akan coba tambahkan jurusannya, misalkan TI, teknik industri. Seperti ini. Fakultasnya dia akan masuk ke fakultas teknik, lalu tambah seperti ini. Lalu kita akan tambahkan mata kuliahnya. Kita list data mata kuliah kita. Kita akan coba tambah data mata kuliahnya. Untuk misalkan matematika, dia MT, KSI, TI seperti itu. Lalu namanya adalah matematika seperti ini. Lalu jumlah SKS-nya 2, teori untuk jurusannya adalah industri, terus semesternya semester 1 tambah. Kita bisa lihat di sini ada TI untuk MKSTI. Lalu kita akan coba apakah dia akan masuk ke data semester 1. Matematikanya akan nambah. Di sini matematikanya tetap. Kalau kita rubah di sini datanya, misalkan tambahkan matematika
satu di sininya, lalu pindahkan jurusannya ke informatika, kemudian edit. Ketika kita refresh di sini, dia akan menambah datanya 1. Berarti sudah betul. Kita akan ubah lagi untuk ininya ke matematika, lalu kita pindahkan ke teknik industri kembali. Dan di sini sudah betul untuk ininya, untuk data KRS-nya. Kemudian kita akan memunculkan data KRS ini berdasarkan tahunnya. Nantinya kita akan memilih dulu KRS untuk tahun berapa. Jadi ketika kita get atau kita sebelum milih semester nih, kita akan menginputkan untuk tahun ajaran berapa semesternya. Berarti di bagian indeks ini, sebelum ada list semester ini, kita akan membuat suatu input, atau kita buat dulu suatu form group seperti ini. Lalu di dalamnya adalah label. Kita kasih labelnya namanya tahun akademik seperti ini. Terus di tahun akademik ini kita akan punya select, namanya pilih tahun akademik seperti ini. Terus dari tahun akademik ini kita akan ambil option. Kita akan kasih optionnya adalah, misalnya kita kasih tahun 2021, di sini juga 2021, sama ketika mau yang pakai yang 2022 seperti ini. Kemudian kita akan coba refresh, tampilannya udah muncul. Kita akan perbaiki, kita kasih di sininya kelas namanya adalah count control seperti ini. Kalau kita refresh bagian ini, dia sudah bisa nge-select tahun akademiknya. Kita akan kasih option mungkin supaya videonya tidak terlalu panjang, kita akan buat part sampai selanjutnya, jadi ini tidak sampai terakhir. See you di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa tetap belajar.